Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di pertemuan KPAM yang ke-14, pertemuan terakhir, kita akan membahas bagaimana aturan atau ketentuan dalam membuat daftar pustaka. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan bagaimana cara membuat daftar pustaka. Ya, ini dengan cara yang manual. Sebenarnya ada cara yang otomatis menggunakan software Mendeley. Cuman dalam hal ini yang Bapak jelaskan pembuatan daftar pustaka dengan cara yang manual ya. Oke. Baik. Pertama-tama kita siapkan dulu area kerja ya. Ini area kerja untuk membuat laporan PPL itu kertasnya atau area kerjanya itu harus A5 ya. Awas harus A5 jangan A4. Nah, ini A5 ya. Kemudian ini A5, marginnya atas 3, kiri 3, bawah 2, kanan 2 ya. Oke, hal ini udah. Kemudian after before-nya harus 0, after 0, before 0 ya, semuanya harus 0 ya. Oke, ini udah. Ini adalah ada contoh daftar pustaka ya. Sekarang untuk membuat daftar pustaka ini harus diperhatikan adalah jenis hurufnya Times New Roman, size-nya 10 ya. Oke, kita lihat ketentuan yang pertama. Daftar pustaka itu harus disusun secara alfabetis ya. Jika huruf awal sama, maka huruf keduanya menjadi dasar urutan dan seterusnya. Alfabetis itu artinya seperti ini. Ini A, ini A, ini D, ini E. Tidak boleh ini ya. Urutan yang pertama dalam daftar pustaka yaitu yang urutannya di sini adalah huruf E dulu. Nah, ini tidak bisa. Ini kan awalannya E. Jadi yang harus awalannya yaitu adalah sesuai dengan alfabetis ya. Alfabetis tuh ini. Jadi ini A dulu. A, B. Berarti ini yang lebih awal. Ini AN. Ini berarti yang kedua ya. Ini harus disusun dengan alfabetis. Jadi ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, 4 dan seterusnya. Ini semakin ke bawah urutannya semakin membesar dari alfabet ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila terdapat nama pengarang yang sama, apabila terdapat nama pengarang yang sama, maka diurutkan berdasarkan tahun terbit. Nah, contoh misalkan ini. Ini nama pengarangnya sama. Kenapa ini ditulis garis bawah seperti ini? Nah, mungkin ada yang tidak tahu kenapa ditulis seperti itu. Artinya ini nama pengarangnya sama, Hafiludin. Ini juga sama Hafiludin. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah tahun terbitnya. Yang atas adalah 2011, yang bawah 2013 ya. Jadi kalau misalkan ada pengarang yang sama, tidak usah ditulis lagi di sini Hafiludin lagi, tapi ditulisnya yaitu garis bawah ya. Jangan tulis lagi Hafiludin. Sekarang ketentuan yang ketiga. Nama pengarang di balik penulisannya diselingi tanda koma dan diakhiri tanda titik. Gelar tidak perlu dicantumkan ya. Jadi penulisannya dibalik. Contoh misalkan ini. Abdul Triwahyuni. Nama aslinya bukan Abdul tapi Triwahyuni Abdul. Nah, kan harus dibalik. Ya. Triwahyuni Abdul. Nah, karena namanya harus dibalik jadi Abdul Triwahyuni. Itu ya. Kemudian ini Pramudita Anggara. Nah, bukan Anggara Pramudita nama aslinya tapi Pramudita Anggara. Namun di dalam daftar pustaka penulisannya harus dibalik, nama belakang dulu. Misalkan gini. Misalkan Firman Hamdani. Maka di dalam daftar pustaka
ditulisnya yaitu menjadi Hamdani Firman. Namanya dibalik ya. Itu ketentuan yang nomor 3. Dan tanpa ditulis gelar. Jadi tidak boleh di dalam daftar pasukan tulis gelar. Misalkan ini gelarnya Eskom. Nah, ini tidak bisa. Jangan menuliskan gelar di dalam daftar pustaka ya. Yang selanjutnya, tahun terbit memakai buka dan kurung tutup diakhiri dengan tanda titik. Tahun terbit yang mana? Nah ini, tiap tahun terbit diapit oleh tanda kurung buka dan kurung tutup dan diakhiri tanda tutup. Nah ini ya. Semuanya ada. Lanjut ke yang nomor, judul dicetak miring dan diakhiri tanda titik. Judul buku dicetak miring. Judul buku dicetak miring dan diakhiri tanda titik. Ini judulnya, pengantar teknologi informasi edisi revisi. Ini judul bukunya, miring. Ini ya, pemodelan sistem informasi penjualan produk, ini juga miring. Perancangan sistem informasi, ini judulnya adalah miring ya, ini harus miring judulnya. Kemudian kota penerbit diakhiri dengan tanda titik 2. Nah ini diakhiri tanda titik 2. Kota penerbit, misalkan contoh ini Yogyakarta titik 2 ya, Indonesia titik 2 ya, dan seterusnya. Nah jadi kota penerbitnya diakhiri dengan tanda titik 2. Kemudian penerbit diakhiri tanda titik. Nah ini penerbitnya adalah Andi titik. Ini penerbitnya adalah J Komputer Informasi Teknokal, Teknol, ini titik ya, ini adalah penerbitnya. Ini Sniptek, ini penerbitnya ya, tanda titik. Selanjutnya baris pertama mulai ketukan pertama. Nah ini baris pertama diketik mulai dari ketukan pertama. Baris pertama itu yang mana? Nah baris pertama itu yang ini. Ini tidak boleh seperti ini, tapi harus di ketukan pertama. Ketukan pertama apa? Ini. Lihat batasnya ini. Ini ketukan pertama. Ya. Ini ketukan. Nah ini kalau ini satu ketukan, dua ketukan, tiga ketukan, empat ketukan, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 ketukan. Jadi harus ketukan pertama. Ya. Nah, sedangkan baris kedua dan seterusnya diketik mulai ketukan ke-7 atau 1 tab dalam komputer. 1 tab itu bagaimana ini? Ini kan baris kedua. Contoh. Nah, ini baris kedua. Harus 1 tab. Harus 1 tab. Ini kan baris kedua. Baris kedua ini harus 1 tab. Ya. Jadi ini tidak boleh seperti ini nulisnya. Jadi harus menjorok ke dalam 1 tab. Tekan tombol tab di dalam keyboard. Ini tarik lagi, tarik ke sini. Nah, seterusnya. Jadi aturannya seperti itu. Yang menjorok ke dalam hanya baris yang pertama saja. Kedua dan ketiga seterusnya harus menjorok ke dalam 1 tab. Ya. Kemudian sedangkan jarak antara sumber satu dengan sumber berikutnya adalah jarak antara baris satu dengan berikutnya adalah 1 spasi. Nah, ini 1 spasi. Ini lihat sini. 1 ya. Ini juga 1. Ini 1 spasi ya. Ini 1 spasi. Nah, ini 1 spasi ya. Yang terakhir ya. Jarak antara sumber satu dengan sumber berikutnya adalah 2 spasi. 2 spasi itu adalah 2 kali enter. Contoh misalkan gini. Ya. Ini. Nah, ini 1 kali enter, 2 kali. Jadi 2 kali enter. Ada jarak di sini. Tidak bisa seperti ini. Nah, ini salah. Kalau ada yang seperti ini salah. Ini 1 kali enter itu 1 spasi. Ini. Nah, ini salah.
adalah ini 2 kali enter atau 2 spasi. Ya. Nih. Ya, oke, baik. Ini juga sama untuk daftar pustaka ini, 2 kali enter, tidak boleh seperti ini. Oke, baik, itulah cara membuat daftar pustaka secara manual ya. Jadi nanti mungkin di semester berikutnya Bapak akan menjelaskan bagaimana membuat daftar pustaka dengan cara yang otomatis menggunakan software Mendeley. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat dalam membuat laporan PPL-nya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.